Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran IPA Zoo. Ilmu pengetahuan alam, asik dan seru. Teman-teman, pernahkah kalian melihat cahaya senter menembus gelapnya malam? Atau mungkin kalian pernah bermain bayangan tangan di dinding? Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ya cahaya bisa membuat bayangan? Kenapa cahaya bisa masuk lewat jendela, tapi nggak bisa tembus tembok? Ternyata, semua itu terjadi karena cahaya punya sifat-sifat khusus. Mulai dari bisa merambat, dipantulkan, bahkan bisa dibelokkan. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana cahaya bisa melakukan semua itu? Jadi, ayo kita pelajari bersama tentang sifat-sifat cahaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian dari cahaya. 2. Membedakan sumber cahaya alami dengan cahaya buatan. 3. Menganalisis sifat-sifat yang ada pada cahaya. Dalam video ini, kita akan membahas 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, definisi dari cahaya. Yang kedua, sumber-sumber cahaya. Ketiga, penjelasan sifat-sifat yang ada pada cahaya beserta contohnya. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke penjelasan yang pertama. Teman-teman, kalian tahu nggak kenapa kita bisa melihat benda atau objek di sekitar kita? Jawabannya, karena ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Cahayanya bisa berasal langsung dari benda tersebut atau dari benda lain yang memantulkan cahaya ke arah mata kita. Jadi, tanpa adanya cahaya, kita pasti nggak bisa melihat apa-apa. Lalu, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah sebuah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan sebuah medium untuk merambat. Artinya, ia bisa merambat melalui ruang hampa. Misalnya, pada siang hari tampak terang karena sinar matahari memantulkan cahayanya, sehingga dapat menerangi bumi. Nah, walaupun matahari itu berada jauh di luar bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, namun cahayanya mampu menyinari sampai ke bumi. Di sekitar kita, ada banyak sekali benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya itu dinamakan sumber cahaya. Pada dasarnya, di bumi tempat kita tinggal, ada 2 macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan juga sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang menghasilkan secara alamiah dan sudah pasti selalu ada. Contohnya ada matahari, bulan, dan juga bintang. Sedangkan yang buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia agar bisa menghasilkan cahaya dan tidak selalu tersedia setiap saat. Contohnya ada senter, lampu rumah, dan juga lilin. Nah, itu dia macam-macam sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira hewan kunang-kunang dan juga petir, apakah termasuk ke dalam sumber cahaya? Ya, betul sekali. Kunang-kunang dan juga petir termasuk ke dalam sumber cahaya alami. Namun, sumber cahaya ini tidak selalu ada setiap saat, dan hanya bisa kita temukan di situasi tertentu, seperti pada saat malam hari atau saat hujan. Sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya selalu merambat atau bergerak dalam garis lurus selama tidak ada yang menghalanginya. Inilah sebabnya cahaya dari senter, lampu atau matahari terlihat seolah-olah datang dari satu arah yang lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan saat mengenai permukaan yang mengkilap atau halus, seperti kaca atau logam. Pantulan cahaya ini bisa membentuk bayangan atau pantulan gambar. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda-benda yang bening atau transparan. Hal ini terjadi karena benda-benda ini tidak memiliki warna atau ketebalan tertentu yang dapat menghalangi jalannya cahaya. Yang keempat, cahaya bisa berubah arah atau dibelokkan saat melewati 2 benda dengan kerapatan molekul yang berbeda-beda. Misalnya, dari udara ke air. Perubahan arah ini disebut pembiasan cahaya. Contohnya, saat kamu memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat bengkok atau patah. Yang kelima, cahaya putih sebenarnya tersusun dari berbagai warna, dan cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna-warna saat melewati benda tertentu.
seperti prisma atau butiran air. Sebagai contoh, saat hujan turun dan matahari bersinar, kita bisa melihat pelangi di langit. Hal itu terjadi karena cahaya matahari diuraikan oleh butiran air hujan, menjadi warna-warni yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, kalian juga bisa bereksperimen di rumah dengan prisma yang terbuat dari kaca. Caranya, letakkan prisma di ruang yang sedikit gelap, lalu nyalakan senter dan arahkan ke salah satu sisi prisma. Secara otomatis akan muncul warna-warna pelangi pada sisi lainnya. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa bagikan ilmu ini ke teman-teman kalian dan coba kalian perhatikan di sekitar. Ada nggak contoh-contoh sifat cahaya seperti yang kita pelajari barusan? Dan terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran IPA Zoo berikutnya. Aku Kariza pamit undur diri. Bye-bye.